Patlingo Nalatai, salam sujud karende malempang. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nali Eka, SAG MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah penaturan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penaturan. Yang pertama, kedudukan penaturan dalam agama Hindu Keharingan. Yang kedua, tujuan pembelajaran penaturan. Yang ketiga, tentang garis-garis besar penaturan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang kedudukan penaturan. Manusia sebagai makhluk yang religi, yang selalu haus akan ajaran tentang ketuhanan, selalu mencari kebenaran hakiki dari ajaran-ajaran yang mereka yakini sebagai pedoman di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Penaturan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu dari urat kata naturan, artinya menuturkan, mensilsilahkan keadaan atau kejadian di masa lampau. Kemudian kata naturan mendapat awalan pa sehingga menjadi penaturan, yang mengandung arti kitab suci yang menjadi pedoman bagi umat manusia di muka bumi. Kitab suci penaturan menuturkan atau mensilsilahkan awal proses penciptaan alam semesta beserta isinya, dewa atau malaikat, dan fungsinya bagi kehidupan manusia. Bagaimana seharusnya norma dan ritual manusia hidup dari proses kelahiran hingga proses kematian. Dalam penaturan, Sang Pencipta disebut dengan Ranying Hatala Langit, Tuhan Tambing Kebateran Bulau, Raja Tuntung Mata Nandau, Jata Belawang Bulau, Kanaruhan Bepager Hintan. Kitab suci penaturan diwahyukan oleh Ranying Hatala kepada Bawi Ayah, yang kemudian diterima secara lisan dalam segala bentuk ritual yang dilaksanakan. Ajaran kebenaran ini merupakan ajaran universal untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk perorangan ataupun individu. Jadi, kedudukan penaturan dalam agama Hindu Keharingan adalah sebagai kitab suci agama Hindu Keharingan, yang dimana dijadikan sebagai pedoman hidup umat Hindu Keharingan, di mana penaturan tersebut berisi nilai-nilai ketuhanan, pengetahuan, etika, atau susila, dan lainnya. Yang kedua, yaitu tujuan dari pembelajaran penaturan. Umat Hindu Keharingan atau suku Dayak di Kalimantan Tengah memiliki buku suci sebagai pegangan di dalam melakukan ajaran agama Hindu. Buku suci penuntunnya mereka sebut kitab suci penaturan. Di dalam kitab suci ini disebutkan bahwa ajaran ketuhanan mereka menganut paham Teisme Adwaita, artinya percaya kepada Tuhan yang Maha Tunggal, tetapi menampakkan diri dalam
berbagai wujud. Tafsir ini sesuai dengan bunyi pasal 1 Kitab Suci Panaturan tentang tamparan Taluhandiai atau awal segala kejadian, pasal 3 dan 6 tertulis seperti ini. Pasal 3, aku tuh ranying hatala jepaling kuasa tamparan Taluhandiai tuntang kahapus kalawa jetuh iye te kalawa pembelum ije inanggareku kanggaranan arah hintan keharingan. Artinya, aku inilah ranying hatala yang maha kuasa, awal dan akhir segala kejadian, dan cahaya kemuliaan yang bersih dan suci adalah cahaya yang kekal abadi, dan aku sebut ia hintan keharingan. Kemudian ayat yang ke-6 berbunyi, ranying hatala nuntun pahaliai tingang nureng nyababeneng tanduk handung kalawa jete puna pahalingei biti hayak iye mananggare ganggarunan ara bagare jata balawang bulau kan aruhan bapagir hintan mijen papang malambang bulau marung laut bapantan hintan. Artinya, ranying hatala memperlihatkan wujud itu dengan sungguh-sungguh bahwa itu adalah bayangannya sendiri, dan beliau memberikan nama kepada bayangan tersebut jata balawang bulau kanaruhan bapagir hintan mijen papan malambung bulau marung laut bapantan hintan. Isi dan kitab suci Panaturan tidaklah jauh berbeda dengan isi kitab atau lontar bercorak Hindu yang ada di Bali atau di tempat lainnya. Terdapat pula di dalam petunjuk tentang pelaksanaan tata cara basyarah atau persembahyangan, melakukan upacara dan upakara pancayatya. Misalnya dalam upacara manusiayatnya, nahunan adalah upacara kelahiran yang terdiri atas upacara paleteng atau hamil 5 bulan, nyaki ehet atau hamil 7 bulan, mangkang kahang badak atau hamil 9 bulan, dan upacara nahunan pemberian nama anak. Ada pula upacara perkawinan yang mereka sebut lunuk hakajapating. Demikian pula dengan upacara lainnya dalam dewayatnya, resiyatnya, pitrayatnya, dan butayatnya. Seluruh pelaksanaan yatnya tersebut dilakukan berdasarkan atas petunjuk yang ada di dalam kitab suci Panaturan. Panaturan adalah kitab suci agama Hindu keharingan yang berisi nilai ketuhanan, pengetahuan dan etika atau tata susila. Jadi, tujuan dari pembelajaran Panaturan yaitu agar para umat Hindu keharingan memahami tentang tatwa, etika dan upacara serta upakara agama Hindu keharingan, di mana dengan belajar Panaturan manusia dapat hidup rukun dan damai. Yang ketiga, tentang garis-garis besar Panaturan. Dalam kitab suci Panaturan memuat 63 pasal, di mana Panaturan itu sendiri berisi tentang penciptaan alam semesta, ajaran ketuhanan, memuat tentang pokok-pokok ajaran ritual, norma-norma yang diwahyukan atau difirmankan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh umat Hindu keharingan disebut Ranying Hatala Langit, Tuhan Tambing Kabateran Bulau, Raja Tuntung Matan Andau, Jata Balawang Bulau, Kanaruhan Bapagir Hintan. Kitab suci Panaturan yang memuat tentang firman atau wahyu Ranying Hatala
Ini sangat diyakini oleh seluruh umat Hindu, keharingan yang sebenarnya tidak diragukan lagi. Panaturan mengandung ajaran dan pedoman hidup di dunia ini sampai di kematian nanti, merupakan penuntun tindakan umat Hindu keharingan sejak dia dilahirkan sampai ia kembali kepada Ranying Hatala Langit. Ajaran yang termuat di dalam kitab suci Panaturan tidak hanya terbatas sebagai tuntunan hidup individu, melainkan juga sebagai tuntunan untuk hidup bermasyarakat yang tertuang dalam kitab suci Panaturan pasal 41 ayat 44, yaitu awite puna ela samasinde utus pakanan Raja Bunu mawi gawi salap papa salak huroi runting salak putak pander tingak lange umbak kula biti keleh belum buah-buah tahu-tahu mahaga kare petak danum kareh talu ije belum huang danum talu ije jadi inya dia awi Ranying Hatala Langit akan pantai Danum Kalunen. Artinya, oleh sebab itu jangan ada keturunan Raja Bunu melakukan hal-hal yang tidak baik, baik mengenai kesalahan silsilah, salah pembicaraan, tingkah laku, perbuatan terhadap sesama manusia. Sebaiknya hidup yang rukun, memelihara dengan baik tanah dan air pada lingkungan masing-masing. Begitu pula terhadap makhluk dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas bumi dan di dalam air yang sudah disediakan oleh Ranying Hatala Langit bagi kehidupan manusia. Transformasi teks religi Panaturan terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Turunnya teks religi Panaturan melalui garis perguruan atau sampradaya yang sangat jelas strukturnya sebagai berikut. Yang pertama, Bawi Ayah. Yang kedua, manusia keturunan Raja Bunu yang diturunkan dengan Palangka Bulau di Bukit Tantan Samatuan. Yang ketiga, para basir, pisur dan alim ulama di Lewu Tutuk Juking. Yang keempat, Majelis Besar Alim Ulama Keharingan. Yang kelima, struktur semantik TRP. Untuk kesimpulannya dari pembahasan yang telah saya bahas pada saat ini, jadi kedudukan Panaturan dalam agama Hindu Keharingan adalah sebagai kitab suci agama Hindu Keharingan yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh umat Hindu Keharingan, yang dimana kitab Panaturan berisi tentang ajaran ketuhanan, etika atau tata susila, pengetahuan berisi tentang proses penciptaan alam semesta beserta isinya, memuat tentang upacara-upacara ritual umat Hindu Keharingan, memuat proses kehidupan dari dalam kandungan sampai kematian, dan memuat proses terciptanya makanan bagi umat manusia. Tujuan dari pembelajaran Panaturan yaitu agar para umat Hindu Keharingan memahami tentang tatwa, etika, dan upacara serta upakara agama Hindu Keharingan, di mana dengan belajar Panaturan manusia dapat hidup rukun dan damai. Garis-garis besar Panaturan yaitu memuat poin-poin atau inti daripada kitab suci Panaturan itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kata-kata yang diucapkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti.
Om Santi 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 Om Sahi. Terima kasih.